Saya Arif Nur Cahyono dari SD Negeri 4 Lima. Saya Sulistiani dari SDN Negeri 1 Ngandau. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual 2.3. Coaching untuk supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam Bu Sulis. Bagaimana kabarnya Pak Arif? Alhamdulillah baik dan sehat Bu. Bagaimana juga kabar Bu Sulis? Alhamdulillah saya juga baik dan sehat Pak Arif. Oh iya Pak Arif, hari ini katanya Pak Arif proses coaching dengan Pak Irul ya? Betul Bu. Baik Pak, sebelum Pak Arif melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya jelaskan dan saya pertanyakan kepada Pak Arif. Boleh Pak? Ya boleh Bu. Baik. Saya akan menjelaskan tentang teknik penilaian dari proses coaching yang Pak Arif lakukan nanti. Poin-poin yang akan saya amati pada saat Pak Arif proses coaching, yaitu saya akan melihat apakah Pak Arif dalam melakukan proses coaching sudah sesuai dengan alur delta atau belum. Seperti yang kita ketahui bersama, alur delta terdiri dari tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Selanjutnya, saya juga akan mengamati apakah Pak Arif dalam melakukan percakapan coaching sudah berdasarkan prinsip-prinsip coaching atau tidak. Prinsip-prinsip coaching itu sendiri terdiri dari kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Selanjutnya, apakah Pak Arif sudah menerapkan kompetensi inti coaching, yaitu terdiri dari kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya Bu. Mungkin sebelum Pak Arif melakukan coaching, ada sedikit yang akan saya tanyakan. Apakah boleh Pak Arif? Boleh Bu Sulis. Untuk yang pertama, kompetensi apa yang ingin Pak Arif kembangkan dalam proses coaching hari ini? Yang ingin saya kembangkan Bu Sulis, yang pertama yaitu kompetensi present atau kehadiran penuh. Kemudian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, dari ketiga kompetensi tersebut, bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin saya observasi, Pak? Oke Bu Sulis, yang spesifik ingin diobservasi yaitu bagian mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Bu Sulis. Baik Pak Arif, berarti fokus kompetensi coaching yang ingin saya observasi yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot ya. Betul Bu Sulis. Nah, seperti apa indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan Pak Arif pada proses coaching hari ini? Baik Bu, saya mampu menyimak dengan baik. Saya akan lebih banyak mendengar daripada bicara, dan juga saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dan mendengarkan cerita dari coach, sehingga coach dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan dapat mengetahui langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahannya. Baik Pak Arif, demikian kegiatan pra-observasi kali ini. Terima kasih sudah menjabarkan begitu rinci. Selanjutnya, silakan Pak Arif melakukan coaching dengan sebaik-baiknya. Dan nanti setelah proses coaching selesai, kita ketemu untuk berbincang sejenak tentang hasil dari proses coaching yang akan Pak Arif lakukan. Baik, sampai ketemu lagi Pak Arif. Baik Bu Sulis, terima kasih Bu Sulis. Terima kasih Pak Arif. Hairul, selamat siang. Waalaikumsalam.
malam Pak Arif, selamat siang juga Pak. Bagaimana nih kabar Pak Irul? Alhamdulillah kabar saya baik Pak. Pak Arif bagaimana kabar? Alhamdulillah kabar baik juga Pak Irul. Ada apa ini? Ada apa ini kok tiba-tiba tadi WA buat janji minta bertemu untuk ngobrol. Mau ngobrolnya apa ya kira-kira ini Pak Irul ya? Iya Pak Arif, ini Pak. Saya ingin bercerita tentang kegiatan di sekolah saya Pak Arif. Oke. Di dalam bulan ini itu kegiatan di sekolah saya itu sangat padat sekali. Saya secara pribadi dan tim itu merasa kewalahan dan kebingungan dalam memulai dan menuntaskan kegiatan-kegiatan. Gitu Pak. Banyak sekali ya kegiatan yang membuat Pak Irul kewalahan dan kebingungan dalam menyelesaikan kegiatan. Begitu ya Pak Irul? Iya Pak. Mulai bulan ini saja hingga akhir bulan itu di sekolah saya itu banyak proyek dan Ya. pilot projectnya itu dari kami pembina OSIS dan pembina pramuka Pak. Belum lagi ini kan PSTS, setelah itu tentu kita harus mengoreksi. Ya. Selain itu juga saya sebagai guru BK itu kan terkadang dapat konseling klien yang tidak terduga, namanya anak SMP Pak. Kadang itu berantem, pacaran, dan masalah-masalah yang lain yang sifatnya insidental. Ini harus kami selesaikan seketika itu juga. Dan terkadang satu kasus itu juga satu hari kadang tidak selesai. Jadi saya merasa kehabisan waktu Pak. Gitu Pak. Oke Pak Irul, apa yang nanti mau kita hasilkan dari percakapan ini Pak Irul? Ini Pak Arif, saya sebenarnya itu ingin berkontribusi atau mengambil peran langkah konkret yang bisa saya berikan kepada tim agar tim kami solid mampu menuntaskan tugas-tugas bulan ini dengan sangat baik. Meskipun seperti maraton ya, saya bisa tetap menjalankan tugas saya sebagai konselor, sebagai konseling-konseling saya. Berarti Pak Irul memikirkan peran atau langkah yang akan diambil untuk diberikan kepada tim sehingga mereka bisa solid dan menuntaskan tugas bulan ini. Dan Pak Irul juga ingin tetap menjadi guru BK yang hadir penuh untuk konselornya ya. Tadi Pak Irul kan menginginkan tim Pak Irul solid. Menurut pandangan Pak Irul, solid yang seperti apa ya ini kira-kira? Ini Pak Arif, jadi solid bagi saya itu saya memiliki kelompok kerja yang memiliki hubungan yang kuat dan saling mendukung. Memiliki rasa trust untuk percaya, mereka menjalankan tugas-tugasnya sesuai dengan job description-nya masing-masing, mampu bekerja dalam tim, peka jika ada rekan yang membutuhkan bantuan, dan tidak menganggap tugas itu sebagai beban gitu. Tetapi sebagai tantangan yang harus dilewati dan tentu mereka harus berbahagia dalam menjalani itu gitu. Itu solid. Oke. Jika pandangan Pak Irul tentang solid itu demikian, kita anggap keadaan seperti itu mereka berada di level 10. Begitu ya Pak Irul? Sekarang ini tim Pak Irul berada di nilai berapa? Saya merasa kok beberapa rekan kami masih ada di level 6 ya Pak. Karena ada di antara kami itu yang tugas tambahannya banyak sekali. Ada juga guru-guru baru, sehingga kami yang dikatakan lebih tua sedikit dari mereka harus menjadi mentor untuk mendampingi mereka menyelesaikan proyek-proyek kita ke depan. Oke, di level 6 ya Pak Irul. Untuk menuju ke level ideal 10 untuk tim Pak Irul, apakah mungkin dilakukan mengingat banyak guru baru yang secara pengalaman masih perlu bimbingan? Kalau menurut saya terlalu meluk untuk angka 10 Pak. Jadi perlu diturunkan, mungkin angka 8 itu sudah bagus. Lalu untuk mencapai angka 8 itu
apa yang perlu Pak Irul lakukan? Itu sebenarnya Pak yang ingin coba kami bicarakan dengan Pak Arif. Mungkin tim ini butuh refreshing ya Pak ya, atau self reward. Kalaupun rapat ya suasananya tetap keluargaan, tetapi rapatnya di luar. Meskipun yang dibahas itu persoalan-persoalan sekolahan. Siapa tahu saat kita refreshing ke luar itu ada ide-ide segar Pak, sehingga nanti kita memiliki semacam bekal untuk menyelesaikan masalah-masalah begitu Pak. Kemudian refreshing dan self reward itu kemungkinan bisa dilakukan ya Pak Irul ya? Bisa Pak, karena kita masih punya cukup waktu Pak. Jadi setelah selesai tes itu kan kita masih ada waktu untuk bisa bertemu dengan teman-teman. Kapan itu memungkinkan untuk dilakukan ya Pak? Kira-kira ya akhir setelah PSTS hari Sabtu Pak, bisa Pak, untuk menyamakan persepsi, membuat action plan dan membagi job deskripsi. Oke Pak Irul, kita sudah di ujung sesi ini ya. Pak Irul, apa yang Pak Irul dapatkan dari pembicaraan kita kali ini Pak Irul? Yang saya dapatkan Pak dari perbicaraan kita, yang mulanya saya itu masih keteteran Pak dalam menyiapkan kegiatan secara bergiringan bulan ini, saya lebih tercerahkan dan terarah dalam memetakan langkah awal yang tepat untuk memulai menyelesaikan kegiatan ini semua. Tentunya bersama-sama dengan tim saya yang solid tadi. Oke Pak Irul, jadi tidak sabar untuk melihat hasil dari kumpul dengan tim dan hasil dari kegiatan-kegiatannya. Terima kasih banyak ya Pak Irul. Sampai bertemu kembali. Ya Pak Arif, terima kasih sudah membersamai saya dalam sesi ini. Sampai jumpa di lain kesempatan Pak. Sama-sama Pak Irul. Wah, luar biasa Pak Arif. Bagaimana tadi hasil dan proses coachingnya? Sudah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah Bu, berjalan dengan baik dan lancar. Bagaimana perasaan Pak Arif setelah melakukan coaching? Saya merasa lega dan senang Bu Sulis. Apa yang sudah Pak Arif lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta yang terdiri dari menanyakan tujuan, identitas permasalahan, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga sudah menggali kompetensi dari kunci tersebut untuk mencari solusi permasalahannya. Baik Pak Arif, izinkan saya menyampaikan hasil pengamatan saya tadi ya Pak. Ya Bu Sulis, silakan. Baik Pak, berdasarkan observasi saya, menurut saya percakapan coaching yang sudah Pak Arif laksanakan sudah berjalan dengan sangat baik, di mana Pak Arif sudah melakukan percakapan dengan menggunakan alur Tirta. Pak Arif juga sudah menanyakan tujuan kepada coaching dalam proses coaching. Pak Arif juga sudah mengarahkan coaching untuk mengidentifikasi masalah, merencanakan aksi untuk menyelesaikan masalahnya. Dan Pak Arif juga sudah membimbing coaching untuk berkomitmen dengan penuh tanggung jawab selama Pak Arif sudah menerapkan prinsip-prinsip dari coaching, di mana tadi saya lihat Pak Arif sudah fokus dengan coaching, sudah melakukan kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Saya sangat berterima kasih atas Sobat Arif yang sudah Bu Sulis berikan. Lalu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang baru saja dilakukan? Saya ingin lebih mengembangkan kompetensi dan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Kemudian ingin memahami lebih dalam lagi proses Tirta untuk perbaikan coaching. Baik, luar biasa Pak Arif. Pak Arif memang luar biasa. Demikian bincang-bincang kita pada hari ini.
saya rasa cukup. Sampai bertemu lagi di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.